Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode numerik implisit untuk persamaan parabolik dua dimensi. Nah, sebenarnya metode implisit ini ada beberapa ya. Eh, ada yang disebut sebagai metode BTCS atau Backward Time Centered Space. Lalu kemudian ada metode Crank-Nicolson, oke. Lalu kemudian eh, ya dua itu ya yang sering digunakan. Nah, keunggulan metode implisit ini dibandingkan dengan metode eksplisit adalah metode implisit ini unconditionally stable. Jadi pilihan time step, besarnya time step ini tidak mempengaruhi kestabilan dari metode numerik. Oke, jadi kita bisa memilih time step-nya cukup besar, misalkan kalau simulasinya agak lama, begitu ya durasinya. Oke, baik. Kita akan menggunakan contoh soal yang sama dengan yang kita gunakan pada video sebelumnya ketika membahas metode eksplisit. Dengan demikian nanti kita bisa bandingkan bagaimana jalannya kedua metode ini. Oke. Nah, metode implisit ini nanti mengharuskan kita untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier adalah metode SOR. Oke, baik. Ya, kita masuk ke sini, masuk ke kan, ya, ke persamaan atur dan diskretisasi. Ya, oke. Eh, kita persamaan aturnya sama dengan yang kita gunakan pada metode eksplisit, oke. Namun ini nanti sedikit berbeda begitu ya, diskretisasi waktunya. Oke. Jadi ini kita copy terlebih dahulu. Oke. Nah, eh ya, ya, ini persamaan aturnya sama. Oke, alfa juga sama. Nah, eh diskretisasi waktunya juga sama, tapi kita akan gunakan di sini nanti metode BTCS ya, per time center space. Karena kita gunakan metode BTCS, ini tidak turunan spasialnya tidak lagi didiskretisasi pada saat time step ke n, tapi kita akan gunakan n plus 1. Jadi ini bukan lagi n ya, ini bukan lagi n, tapi ini adalah n plus 1. Oke, ini kita copy. Nah, ini kita copy sini. Lalu kemudian setelah kita definisikan diskretisasinya seperti ini, eh, persamaan beda hingga ini kita substitusi balik ke persamaan atom. Oke, ini turunan waktunya sama, tinggal turunan spasialnya yang berbeda. Kita tinggal mengganti ini dengan n plus 1. Oke, ya. Ini kita ganti ya, ini bukan FTCS tapi BTCS. Oke, nah
Dari sini kalau kita lihat sekarang yang diketahui hanyalah TN di sini. Yang lain ini belum diketahui karena ini adalah nilai pada timestamp selanjutnya yang kita cari. Diskritisasi ini kalau nanti kita terapkan ke seluruh titik, kita akan dapatkan sistem persamaan linear. Oke, karena yang diketahui hanya TNIJ, maka bentuk ini nanti akan kita ubah dulu. Oke, ini akan kita pindahkan ke ruas yang mengandung N plus 1 ini akan kita pindahkan ke ruas kiri, yang TN kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, jadi ini kita pindahkan dulu ya, samaan hingga di atas di ini akan coba kita tulis ulang. Yang ada di dalam kurung ini kita keluarkan ya. Ya, ini yang ada di dalam ini kita keluarkan. Oke. Ini kita tambahkan kurung. Lalu kemudian ini sepernya ini kita keluarkan. Ini. Lalu alfa ini nanti akan masuk ke dalam. Oke, ini masuk ke dalam. Delta T kita pindahkan ke ruang kanan. Ini kita keluarkan. Ya, dari fraksinya. Kemudian delta Y-nya keluar. Kita ganti dengan alfa delta. Kita ganti penyebelangnya dengan alfa delta T. Ini kita keluarkan juga. Oke, ini ya. Jadi kita bisa tulis ulang seperti ini. Alfanya kita distribusikan masuk ke dalam, lalu delta T-nya kita dari penyebut di ruas kiri kita pindahkan menjadi pembilang di ruas kanan. Ya. Nah, dengan demikian eh, ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri, lalu yang ini TN IJ-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Uh, ya ini, oke. Nah, karena di kiri positif ketika pindah ke kanan negatif. Nah, ini yang ini yang di kanan positif harusnya pindah ke ruas kiri ini negatif ya. Ya, ini seharusnya pindah ke ruas kiri ya. Dari kanan ke kiri ini menjadi negatif. Lalu kemudian kita sederhanakan dulu alfa delta T per delta X kuadrat, alfa delta T per delta Y kuadrat. Kita sederhanakan penulisannya, kita akan wakili dengan dx dan dy. Dx dan dy ini disebut sebagai diffusion number. Ya, jika definisikan angka I
arah sumbu X atau X dan angka distribusi arah sumbu Y dx ini sama dengan alfa delta t dibagi delta x kuadrat Y. Oke, seperti ini. Maka persamaan atur beda hingga kita dapat sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Jadi bisa kita keluarkan dari kurung, kita ganti dengan seperti ini ya. Ini juga ganti dengan dx, kita kalikan dengan dx. Sementara yang searah sumbu y ini kita kalikan dengan dy, ini dengan dy, ini juga dengan dy. Lalu kita keluarkan dari kurung. Ya, ini kita keluarkan dari kurung. Ya, arah sumbu X juga sama. Ini juga kita keluarkan dari kurung. Sorry. Jangan dikeluarkan dulu ya. Agar enak ini. Bentar. Ini yang kita masukkan saja. Di kurung ya. Di bawah nanti yang kita keluarkan dari kurung. Jadi seperti ini. Oke, lalu kemudian kita keluarkan dari kurung. Oke, kita copy. Ya, ini kita copy. Lalu kemudian tanda negatifnya kita masukkan ke dalam. Oke, ini yang positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Ini juga tanda negatifnya kita keluarkan. Sorry, kita masukkan ke dalam. Negatif positif jadi negatif. Negatif ini jadi positif. Lalu positif ini jadi negatif. Lalu ini kemudian kita keluarkan dari kurung. Ya. Oke, ini keluarkan dari kurung. Oke. Yang arah sumbu X juga sama, kita keluarkan dari kurung. Oke. Ya, seperti ini. Nah, setelah ini yang indeksnya sama, IJ kita kumpulkan dengan IJ. Oke ya. IJ nanti kita kumpulkan dengan IJ. Oke. Nah, sedangkan yang lain nanti akan kita urutkan mulai dari J-1 di kiri sampai J+1 nanti di kanan. Oke ya. Jadi searah baris. Oke. Ya, ini kita gunakan di sini saja ya. Jadi ini kita hapus dulu. Oke. Jadi ini nanti di sini akan ada
begini ya, ini 1 tambah 2, ini left ya, ini ditambah dy, right, oh seharusnya pakai ini ya, kurung tegak seperti ini ya, karena ini dua lapis kurungnya ya. Oke, nah I plus 1, oke sebentar, kita cari J-1 ya, ini yang paling baris yang di bawahnya. Ini kita pindahkan di kiri, enak ya. I plus 1 ini kita pindahkan setelah TIJ, karena ini berada di kanan atau di sebelah timur. Oke. Lalu I-1 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Paling kanan adalah J plus 1 karena ini berada di baris atasnya. Ya, oke. Jadi ini ada di baris bawahnya, ini di sisi sebelah kiri atau west, lalu ini titik yang kita hitung, ini sisi temperatur sebelah kanan, oke, atau east, dan ini temperatur yang ada di baris di atasnya, tepat di atas. Oke. Nah, apabila persamaan ini kita aplikasikan kepada ke seluruh titik, maka kita akan eh, mendapatkan sistem persamaan linear yang bisa kita selesaikan untuk memperoleh temperatur pada N. Baik, selanjutnya kita tuliskan diketahuinya ya. Ini kita buka dulu. Ya. Oke, isinya sama ya. Jadi kita copy aja dulu. Library-nya juga sama. Kita butuh matplotlib, butuh numpy, dan butuh mat. Oke, temperaturnya juga sama. Oke. Oke, ini sama diketahuinya. Lalu kemudian solusi numerik ya. Oke, ini solusi numeriknya. Oh, sorry. Ini seharusnya 3 lah. Oh, sorry. Ya, ini diketahuinya harusnya 2, 3 aja ya. Ketiga ini. Iya. Nah, lalu ini solusi numerik. Ya. Eh, nah, solusi numeriknya kita definisikan kalau ini kemarin kita di video selanjutnya kita di video sebelumnya kita gunakan Laplacian ya karena kita harus menghitung secara eksplisit. Maka di sini yang kita definisikan adalah residual. Oke.
Oke. Oke, kita tulis dulu ya agar terlihat gambarannya ya. Jika diskretisasi, jika samaan beda hingga di atas ini diterapkan ke seluruh titik komputasi akan diperoleh sistem persamaan linear dalam bentuk left, right. Ini adalah ADF. Outbreak X X sama dengan B. Oke ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, hanya ini nanti adalah berisi min dy, min dx, ya, ini koefisien di sini. X-nya adalah Tn plus 1 dan B-nya nanti Tn. Oke. Nah, jika diselesaikan dengan metode XOR, kita bisa definisikan residual. Ini adalah nanti adalah vektor yang berisi residual ya. R sebagai R ini nanti kita definisikan sebagai oke. Jadi kita definisi sebagai B min AX. Nah, solusi yang akan kita peroleh nanti kita bisa tahu ketika residual ini sama dengan 0. Jadi karena bentuk aslinya seperti ini, berarti kiri dan kanan sama. Nah, berarti ini B dikurangi min AX harusnya sama dengan 0. Jadi nanti iterasi SOR akan konvergen, kita bisa anggap konvergen gitu ya, ketika B min AX ini sudah sangat kecil, atau residual ini sudah sangat kecil. Oke. Dan nanti residual ini akan kita gunakan untuk mengupdate temperatur yang baru, dan kemudian iterasinya akan kita hentikan ketika residualnya sama dengan 0. Jadi ini tahapan ini mirip dengan penyelesaian persamaan eliptik. Namun proses penyelesaian ini akan kita lakukan untuk setiap time step. Jadi kalau di persamaan eliptik kita hanya menyelesaikannya sekali, namun di sini nanti kita harus melakukannya setiap time step. Ya. Baik, sesuai definisi residualnya, maka dan komponennya ini maka kita definisikan dulu ya di sini dx ya, dy diffusion number-nya ya, dx dy, lalu kemudian t-nya, lalu ini kita mulai dari east, berputar berlawanan arah jarum jam, north, t west, t south. Oke, ya.
Oke, oke, ini adalah ya seperti ini. Oke, karena ini TN plus 1 ya, kita tandai TNP1 begini ya. Ini begini. Nah, ini adalah TN. Oke, return ini TN dikurangi ya dalam kurung dx bintang kalau kita lihat formulanya tadi ini adalah TIJ-1 ya, berarti ini salt. Berarti ini TNP1 salt, oke ya. Lalu dikurangi TNP1, oh ini DY ya. Ya, ini DY. Lalu DX bintang TNP1 best, oke. Kiri ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 bintang X ditambah DY, oke. Bintang ini TNP1, oke. Dikurangi DX bintang TNP1 is timur kurangi DY, Y bintang TNP1 North. Ya, ini residual paraboliknya ya. Ya, oke. Ya. Nah, lalu kemudian ini kritisasi dan permasalahan. Ya, kita copy saja dari sini. Proses diskretisasinya sama ya bagannya. Jadi bagannya sama. Kita gunakan ghost point. Oke. Ini kita copy saja dari sini. Ini nanti proses diskretisasinya sama. Namun ada sedikit yang berbeda ya. Oops, sorry. Ya. Cuma kita tidak perlu menghitung DT max ini karena kita menggunakan metode eksplisit gitu ya. Ya, mungkin ini kita coba DT-nya 1000 begitu ya. Kita coba poinnya katakanlah ini sama 50. Ini kita gunakan 1000. If periodnya sama. Ya, seperti ini.
lalu kemudian kondisi awal. Ya, kondisi awalnya pun sama. Jadi kita copy dari yang sebelumnya. Oke, sama seperti ini. Oke. Lalu setelah kondisi awal, kita masuk ke solving. Ya, solving atau penyelesaian. Nah, eh, di tahap solving ini sebenarnya juga mirip ya. Kita akan copy dari sini ya. Karena nanti update Newman-nya sama, hanya saja perhitungan di dalam yang berbeda. Oke? Ya, ini update Newman-nya sama, hanya saja ini iterasi di sini ini yang berbeda. Oke? Oke? Jadi ini yang akan sedikit kita modifikasi ya. Jadi ini yang perhitungan eksplisit ini akan kita ganti dengan iterasi SOR. Gitu ya. Nah, nanti kita akan punya dua definisi error, error SOR dan eh, error SOR dan sebenarnya ada error dari eh, iterasi waktunya. Oke, baik. Ini akan kita hapus dulu ya di sini ya. Ini kita akan buat lagi ini iterasi SOR. Iterasi SOR-nya begini ya. Ini harus while karena kita tidak tahu jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai konvergensi SOR. Misal ini 0,01 gitu ya, 10 pangkat min 3 ya, atau 10 pangkat min 4 begini ya. OR error sama dengan 1 begini. Oke. Oke, lalu di sini ini adalah perhitungan residual. Menghitung residual. Oke, selain T-list kita juga akan definisikan TNP plus 1 begitu ya. Jadi di sini selain T-list ini yang nanti menyimpan temperatur, ini kita butuhkan TNP 1 gitu ya. TNP 1 list untuk menyimpan temperatur pada time step selanjutnya. Ini kita copy dari list. Oke. Nah, lalu di sini ini kita tidak membutuhkan list, instead kita butuhkan list gitu ya. Karena ini residual. Oke. Ini data temperatur pada time step ke N. Ini data residual untuk perhitungan SOR. Ini adalah data temperatur
ada time step n plus 1. N plus 1. Ya, oke. Nah, di sini yang kita lakukan adalah perhitungan R. Ini adalah kita panggil ya fungsinya ya. Sebentar. Residual parabolik 2D. Oh, tapi kita harus definisikan dulu dx dan dy-nya ya. Di sini kita belum definisikan dx dan dy-nya. Kita ganti di sini ya. Ini perhitungan bilangan difusi. Dx ini sama dengan alfa bintang bt dibagi kuadrat. Ini besar. Ya, ini dy, ini dy. Ini, oke. Ya, residual parabolik 2D, ini dx, ini dy, ini TNP1, oke. Ini TNP1, ini TNP1 ya. Oke. Lalu ini adalah T-list, oke, J, I. Kita urutkan ke bawah biar mudah terlihat seperti ini. Ya, seperti ini. Ke bawah. Biar mudah dibaca. Setelah kita hitung R-nya, di sini kita tidak lagi menggunakan alfa, tidak lagi bt. Ini adalah R-list, T-list. Ini adalah TNP1. Ini adalah TNP1. Ini ya. R-list ini dibagi dengan 1 tambah 2 bintang ya. dx tambah bilangan difusinya. Oke. Karena koefisien dari diagonalnya ini adalah 1 plus 2 DED. Jadi kalau kita lihat koefisien diagonalnya seperti ini, jadi ini kita bagi dengan koefisien diagonal. Oke. Kemudian di sini kita harus kalikan dengan omega, faktor relaksasinya. Oke. Omeganya kita definisikan sendiri ya. Misal 1,618 begini ya. Oke. Ya, ini harus kita pindahkan ke sini ya, agar ya seperti ini. Jadi kita pindahkan ke dalam satu baris iterasi.
agar agar tercapai iterasi SOR-nya. Kalau tidak nanti akan menjadi iterasi Jacobi. Eh, kita jumlahkan di sini kita jumlahkan residualnya ya. Jadi ini sum R2 plus sama dengan ini sebenarnya plus sama dengan ini singkatan dari begini. Sum R2 plus begini ya. Jadi ini bisa kita singkat seperti ini. Ini bisa kita singkat menjadi begini. Plus sorry, ini plus begini ya. Lalu ini adalah R list J, I ya kuadrat. Oke. Oke. Oh, sorry, ini harusnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ini ke dalam. Oke. Ini keluar. Errornya ini adalah mat.rt dari sum R2. Oke. Nah, karena kita punya kondisi Newman, maka iterasi Newman ini tetap ada. Ini tidak berubah ya, tapi ini harus berada di luar iterasi SOR karena ini kita lakukan sebentar. Kita lakukan di luar iterasi SOR ya. Karena kalau kita lakukan di dalam nanti sebentar, ini kita tinjau dulu ya. Oh, ini harus di dalam ya, sorry. Ini harus di dalam agar ini harus di dalam iterasi SOR agar kondisi batasnya tetap terjaga ya. Oke. Karena nanti nilainya terupdate kalau ini di luar iterasi SOR, nanti iterasi SOR-nya akan menghasilkan kondisi batas yang berbeda. Jadi ini harus di dalam iterasi SOR. Oke ya. Ini kita masukkan ke dalam segaris dengan ini. Dalam iterasi SOR. Lalu kemudian hasilnya kita save. The result seperti ini. Ya. Hasilnya kita save. Oh, ini RT, errornya kita append. Oke ya. Oke. Nah, ini baru kita hitung, kita belum menghitung apa istilahnya itu? Kita belum menghitung eh, kita belum menghitung error dari iterasinya itu sendiri ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita akan coba hitung ya iterasinya ini. Oke. Kita akan coba hitung errornya. Oke. Error, ini adalah error iterasi waktunya ya. Time step errornya. Ukuran untuk tercapainya steady state ya. mat.strt kemudian ini sum ya. Kita gunakan list comprehension notation. Oke,
ini begini, kuadrat, ya. Lalu ini T NP1 list J, I dikurangi T list I, ya. Kemudian dibagi dengan T NP1 J, I. For J in, nah range-nya kita copy ya dari sini. Ya, for ini kita copy. Oops, sorry. Ya, terlalu panjang ya sepertinya. Oke, mungkin kita uraikan saja ya satu persatu ya biar enak, biar mudah dibaca. Oke, jadi ini adalah error sum errornya sama dengan 0. Lalu ini kita copy ya iterasinya. Batas iterasinya kita copy karena kita juga akan mengiterasi searah sumbu Y untuk semua titik. Oke. Oke. Nah, sum error 2 ini plus sama dengan kuadrat gitu ya. T NP1 list J, I NP1 list oke ya. J, I T list J, I oke ya. Jadi ini adalah error relatif pendekatannya. Oke, lalu kemudian ini adalah error listnya ya. Sum error kuadrat dot A ya. Oke. Time step error ini seperti ini. Oke. Ya, di atas error list sudah definisikan. Kita cek ya error listnya seperti ini. Adalah time step errornya. Oke. Kita jalankan ya. Kita print di sini. Print di sini n-nya ya. N. Lalu kemudian time step error dan SOR errornya. Oke. Oh, sebentar. Kita harus mendefinisikan juga SOR counter ya. Untuk menghitung berapa sih iterasi SOR-nya gitu ya. SOR plus sama dengan 1.
Ya, SOR error, SOR count. Oke, Oops. Ya, salah. Harusnya underscore. Oke, masih ada yang salah. Residual 2D. Oh, 2D. D-nya besar. Oke. R list is not defined. Oke, ini kita jalankan ya tadi. Ya, oops. Oh ya, kita belum Pak ya, belum update ini ya. Ya, eh, karena itu errornya tidak berubah di sini ya. Timestamp errornya tidak berubah karena kita belum update. Jadi kita harus update dulu nilai taillist-nya ya. Taillist ini ya saya tulis di sini ya. Update nilai temperatur di TN-nya ya. Jadi ini taillist ini sama dengan tnp1 list dot copy. Oke. Ya. Iterasinya sedang berjalan. Kita tunggu. Ya, ini hasil pertama. Dia butuh 63 iterasi SOR. Ini residual SOR-nya. Ini residual time step-nya. Oke. Detik ke 10, detik ke 20, dan seterusnya. Oh ya, sebentar. Ini, oh ya, ini hanya N ya. Oke. Oh, ini agar jelas ini sebenarnya kita gunakan NPT begini ya harusnya. Kita perbaiki, kita ulang. Selesai. Oke, selesai. Kita coba tampilkan. Kita copy dari sini ya, karena ini kode programnya sama. Kode programnya sama ya. Kita copy. Ya, kita tulis di sini M ini processing ya, presentasi data atau ya, ya terlihat seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan hasil sebelumnya, ya cukup mirip ya. Cukup mirip ini uh, progresnya, tapi memang belum mencapai uh, konvergensi. Oh, cuma ini time step waktunya ini keliru ya ini ya. Iya. Kita lihat 10.000, 20.000, 30.000. Oh, ada double ya. Sorry, ini ada yang keliru di sini tadi ya. Eh, Coba kita cek. Oh, ini key list 3. Ini harusnya key. Sebentar. Key list 0, 1, 2, 3. Ini key list. Dan ini key list 5. Oke. Ya, seperti ini.
Nah, kalau tadi yang menggunakan metode eksplisit, sebenarnya iterasinya cukup lama ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan, kita perpanjang ya time step-nya. Ini 50.000, misal kita coba perpanjang time step-nya menjadi, katakanlah 80.000 begini ya. Lalu, save period-nya ini, eee, bukan 10.000, eee, jadi ini jika dibagi menjadi 80, oke, misalkan ini, 16 begini ya, 16.000 gini ya. Kita akan coba, kita mulai lagi dari, diskretisasi, oke, ya, lagi sedang perhitungan sedang jalan, oke, kita tunggu, ya, ya, oke, 0,04 ya errornya, turun, oh 0,01, oke, oke, iya 0,003 ini sudah cukup kecil ya, 3 kali 10 pangkat min 3 ini 3/1000, jadi ini sudah cukup mendekati, steady state. Ya, 80.000 ini sudah 1,1 kali 10 pangkat min 3, jadi sebenarnya sudah cukup mendekati steady state. Oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, ya hasilnya seperti ini. Oke, kita akan juga coba tampilkan, grafik error-nya ya. Grafik error-nya seperti ini. Kita copy dari, notebook untuk metode eksplisit yang sebelumnya. Ya, kita akan coba enter. Seperti ini ya, kalau kita lihat ini sudah cukup mendekati. Oke. Sebenarnya ini, sumbu Y-nya harusnya kita, lock-kan ya, biar terlihat ini. Tapi dengan begini, kalau ketika kita lock begini, terlihat bahwa ini sudah, perubahannya tidak cukup signifikan gitu. Jadi sudah cukup mendekati kondisi steady state. Oke, baik, ini, tutorial, kita untuk metode implisit, untuk menyelesaikan, persamaan parabolik. Ya, selesai, sampai jumpa di video selanjutnya.